Kematian yang mencengangkan. Hari itu dimulai seperti biasa bagi Vanira. Dia bangun pagi, menyambut sinar matahari yang masuk ke dalam kamarnya, dan bersiap untuk menjalani rutinitas sehari-hari sebagai pedagang UMKM. Dengan semangat, dia bergegas pergi ke pasar, berharap bisa mendapatkan barang dagangan yang terbaik untuk dijual di kiosnya. Namun, saat dia pulang sore hari, suasana di kosnya terasa berbeda, mencekam dan sunyi. Sesampainya di depan kos, Vanira merasakan firasat buruk. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan satupun teman-temannya yang biasanya berkumpul di halaman. Ketika melangkah lebih jauh, dia mendengar suara berisik dari arah halaman belakang. Langkahnya makin cepat, dan rasa cemas semakin menyelimuti hatinya. Saat dia berbalik ke halaman, pemandangan yang dia saksikan membuatnya terhenti sejenak. Di sana, tergeletak sahabatnya, Sania, dalam keadaan mengerikan. Darah menggenang di sekelilingnya, dan tubuhnya tidak bergerak. Vanira merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Dia berlari mendekat dan mengguncang tubuh Sania, berharap itu hanya mimpi buruk. Namun, kenyataan yang dihadapinya tidak bisa ditampik. Sania sudah tidak bernyawa. Rasa panik melanda Vanira, dan dia mulai berteriak meminta pertolongan. Beberapa tetangga yang mendengar teriakan itu datang berlari, dan salah satu dari mereka segera menelepon ambulans. Vanira tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Sania, sahabat karibnya, yang selalu ceria dan penuh semangat, kini terbaring tak berdaya. Air mata mengalir di pipinya, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Setelah beberapa saat, polisi dan ambulans tiba. Vanira berdiri di sudut, masih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menyaksikan saat petugas membawa tubuh Sania pergi. Suasana menjadi semakin tegang ketika Tante Sintal, ibu Sania, tiba di lokasi. Wajahnya terlihat pucat dan penuh kesedihan. Vanira merasa hancur melihat betapa dalamnya rasa kehilangan yang dirasakan Tante Sintal. Beberapa jam setelah kejadian itu, Vanira menerima panggilan telepon dari Tante Sintal. Suara di ujung telepon terdengar sangat bergetar. Tante Sintal memberitahu bahwa Sania telah bunuh diri. Kata-kata itu seperti terjangan petir di siang bolong. Vanira merasa hatinya teriris. Bagaimana mungkin sahabatnya yang selalu kuat dan ceria bisa mengambil keputusan seperti itu? Dia tidak percaya, dan rasa bersalah mulai menyelimuti pikirannya. Mungkin jika dia lebih perhatian, dia bisa mencegah tragedi ini. Setelah pemakaman Sania, Tante Sintal mendatangi Vanira dengan permintaan yang tidak terduga. Dia meminta Vanira untuk menjaga rumah milik Om Wardi, suaminya, dan Tante Sintal yang kini kosong setelah tragedi tersebut. Awalnya, Vanira merasa ragu. Dia tahu betapa banyak kenangan yang ada di rumah itu, dan suasana di sana pasti akan mengingatkannya pada Sania. Namun, setelah mendengar tawaran gaji yang menggiurkan, Vanira akhirnya menerima. Hari-hari berikutnya, Vanira mulai bersiap-siap untuk pindah ke rumah yang ditinggalkan. Saat dia melangkah masuk ke dalam rumah itu, rasa nostalgia melanda. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada masa-masa indah bersama Sania. Namun, ada juga sesuatu yang tidak beres. Suasana terasa dingin dan sepi, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Saat menjelajahi rumah, Vanira menemukan sesaji kering yang diletakkan di meja makan. Aroma aneh dan tidak menyenangkan menguar dari sana. Dia merasa merinding, tetapi berusaha mengabaikannya. Namun, suara-suara aneh mulai mengganggu ketenangannya. Seolah-olah ada bisikan yang tidak bisa dia mengerti. Vanira berusaha untuk tetap tenang, tetapi rasa takut mulai merayapi pikirannya. Malam pertama di rumah itu sangat menegangkan. Vanira terbangun di tengah malam, merasakan kehadiran yang tidak bisa dia lihat. Suara bisikan semakin mendekat, dan dia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan. Namun, dia tidak tahu apa itu. Rasa takut dan kesedihan bercampur aduk di dalam hatinya. Ketika pagi tiba, Vanira berdiri di jendela, menatap halaman belakang tempat Sania terakhir kali terlihat. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan bertekad untuk mencari tahu lebih dalam mengenai keluarga Sania.
Buku harian Sania mungkin bisa memberikan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tekad yang kuat, Vanira memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dengan penuh rasa ingin tahu, Vanira membuka buku harian Sania. Dia tidak tahu bahwa apa yang akan dia temukan di dalamnya akan mengubah hidupnya selamanya. Rahasia yang terungkap. Setelah malam yang penuh ketegangan dan rasa takut, Vanira memutuskan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai kehidupan Sania dan keluarganya. Hari itu, dia duduk di meja makan yang masih dipenuhi dengan sesaji kering yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dengan hati-hati, dia mengambil buku harian Sania yang tergeletak di atas meja, berdebar-debar saat membuka halaman pertama. Dia berharap bisa menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang menghantuinya. Saat membuka buku harian itu, Vanira disambut oleh tulisan tangan Sania yang rapih dan penuh dengan ekspresi. Dia membaca dengan seksama, menemukan banyak cerita tentang kehidupan sehari-hari Sania, impian, dan harapan yang dimilikinya. Namun, seiring dia melanjutkan membaca, suasana hati Vanira berubah. Dia mulai menemukan catatan yang mencurigakan tentang keluarga Sania dan praktik-praktik aneh yang mereka lakukan. Di halaman-halaman berikutnya, Vanira menemukan catatan tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh keluarga Sania, yang ternyata terlibat dalam sebuah kultus yang mengusung praktik pesugihan. Dalam catatan itu, Sania mengungkapkan ketidaknyamanannya terhadap ritual yang mereka lakukan, tetapi dia merasa terjebak. Keluarganya sangat berambisi untuk mendapatkan kekayaan secara instan, dan Sania merasa tidak ada jalan keluar dari tekanan tersebut. Vanira merasakan air mata mengalir di pipinya saat membaca kata-kata Sania yang penuh keputusasaan. Setiap kali mereka melakukan ritual, aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Aku ingin keluar, tapi aku merasa terikat oleh janji-janji yang telah dibuat. Rasa takut menghantuiku, takut akan apa yang akan terjadi jika aku menolak, tulis Sania di salah satu halaman. Vanira merasa hatinya hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa sahabatnya terjebak dalam situasi yang sangat mengerikan. Dia ingat betul betapa cerianya Sania, dan kini dia menyadari bahwa itu semua mungkin hanya sebuah topeng untuk menutupi kepedihan yang dirasakannya. Satu catatan yang paling mencolok adalah tentang ritual terakhir yang mereka rencanakan. Sania menuliskan dengan jelas bahwa mereka membutuhkan seorang tumbal untuk menyelesaikan ritual tersebut. Kesadaran akan hal ini membuat Vanira terkejut dan merinding. Dalam catatan tersebut, Sania mengekspresikan rasa takut akan konsekuensi dari ritual yang akan datang, dan dia berdoa agar tidak ada orang yang harus menjadi korban. Setelah membaca semua catatan itu, Vanira merasa semakin tergerak untuk mencari tahu lebih banyak. Dia tidak bisa membiarkan keluarga Sania terus melanjutkan praktik mengerikan ini. Dengan tekad yang bulat, dia berencana untuk mengumpulkan semua bukti yang ada dalam buku harian dan barang-barang lain yang dia temukan di rumah tersebut. Malam itu, Vanira memutuskan untuk menjelajahi halaman belakang rumah, merasakan dorongan untuk mencari lebih banyak informasi. Dia berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membantu mengungkapkan kebenaran. Dengan senter di tangannya, dia melangkah keluar, merasakan udara dingin yang menyentuh kulitnya. Ketika dia mendekati sudut halaman belakang, dia melihat sesuatu yang mencolok, sebuah gundukan tanah yang tampak baru. Vanira merasa jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Dia berjongkok dan mulai menggali tanah dengan tangannya. Setelah beberapa menit menggali, dia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkubur di dalam tanah. Dengan rasa penasaran dan ketakutan, dia membuka kotak tersebut. Di dalam kotak itu, terdapat beberapa benda aneh, boneka voodoo, ramuan yang dibungkus dalam kain, dan foto-foto orang-orang yang tampak tidak dikenal. Setiap benda yang dia temukan semakin menguatkan kecurigaannya tentang praktik pesugihan yang dilakukan oleh keluarga Sania. Dia merasa mual ketika melihat boneka voodoo itu, seolah-olah benda itu menyimpan energi jahat yang ingin menyakitinya. Kembali ke rumah dengan temuan itu, Vanira merasa semakin tertekan. Dia harus segera melaporkan semua ini kepada pihak berwajib.
Namun, di dalam hatinya, dia juga merasa takut akan balasan yang mungkin datang dari praktik gelap ini. Dia tahu betul bahwa mereka yang terlibat dalam kultus semacam ini tidak akan diam saja. Keesokan harinya, Vanira segera mengumpulkan bukti-bukti yang ditemukan, termasuk buku harian Sania, kotak kayu, dan sesaji-sesaji aneh yang dia temukan. Dengan tekad yang kuat, dia pergi ke kantor polisi setempat untuk melaporkan temuan-temuannya. Setiap langkahnya terasa berat, dan semakin mendekati kantor polisi, rasa takut semakin membayangi pikirannya. Saat dia menjelaskan kepada petugas polisi tentang apa yang terjadi, Vanira merasa ada yang aneh. Petugas tampak skeptis, seolah-olah tidak percaya dengan cerita yang dia sampaikan. Namun, ketika Vanira menunjukkan barang-barang yang dia temukan, mereka mulai serius mendengarkan. Setelah beberapa saat, polisi memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka mengambil semua barang bukti dan berjanji akan melakukan penyelidikan mendalam. Vanira pulang dengan perasaan campur aduk, lega karena telah melaporkan dan berharap bisa mendapatkan keadilan untuk Sania, tetapi juga merasa cemas akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Saat Vanira tiba di rumah, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana di rumah terasa semakin menekan, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Meskipun dia mencoba untuk tidak memedulikannya, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya semakin kuat. Dia bertekad untuk tetap fokus pada pencariannya, tetapi bayangan dari masa lalu dan rahasia gelap yang mengelilingi rumah itu terus mengganggu ketenangannya. Malam itu, saat Vanira mencoba tidur, dia terbangun mendengar suara bisikan yang samar-samar, memanggil namanya. Dia merasa terperangkap antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Rasa ketidakpastian menggerogoti pikirannya, siapakah yang berbisik? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dia tahu bahwa dia harus menemukan jawaban, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Sania dan semua orang yang mungkin menjadi korban berikutnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Vanira bersiap untuk menghadapi kegelapan yang semakin mendekat, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Keterlibatan yang menyakitkan. Setelah melaporkan penemuan-penemuan mengerikannya kepada polisi, Vanira merasa sedikit lega, tetapi ketegangan dan kecemasan masih menyelimuti pikirannya. Dia tahu bahwa situasi ini lebih serius daripada yang dia kira, dan rasa takut akan balasan dari pihak yang terlibat dalam praktik pesugihan itu tidak pernah hilang. Dia merasa seolah-olah dia sedang berada di tepi jurang kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Beberapa hari berlalu, dan penyelidikan polisi mulai menunjukkan kemajuan. Vanira menerima telepon dari seorang detektif yang meminta untuk bertemu dengannya. Detektif itu, yang bernama Arman, menjelaskan bahwa mereka telah mengidentifikasi beberapa orang yang terlibat dalam kultus yang disebutkan oleh Sania di buku harian. Mereka adalah anggota keluarga Sania dan beberapa orang dari komunitas yang sama. Vanira, kami perlu informasi lebih lanjut tentang Sania dan keluarganya. Apakah ada yang bisa kamu ceritakan? Tanya Arman dengan nada serius. Vanira mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Dia mulai menceritakan tentang perasaannya, bagaimana Sania selalu terlihat tertekan dan tidak bahagia, dan bagaimana dia menemukan buku harian yang mengungkapkan semua rahasia gelap tentang praktik pesugihan. Sania merasa terjebak. Dia tidak ingin terlibat, tetapi keluarganya memaksanya. Dia bahkan mencatat bahwa mereka membutuhkan seorang tumbal untuk ritual terakhir mereka. Jelas Vanira, suaranya bergetar. Detektif Arman mencatat segala hal yang Vanira sampaikan. Kami akan menyelidiki lebih lanjut. Kami khawatir bahwa mereka mungkin sudah melakukan ritual tanpa sepengetahuan orang lain, dan ini bisa menjadi masalah serius. Setelah pertemuan tersebut, Vanira pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa bahwa dia telah melakukan hal yang benar dengan melaporkan semua ini, tetapi di sisi lain, dia juga merasa semakin terjebak dalam situasi yang berbahaya. Ketakutan akan kemungkinan kebangkitan kegelapan dari ritual pesugihan yang telah dilakukan semakin menghantuinya. Malam itu, saat Vanira tidur, dia terbangun oleh suara-suara aneh yang datang dari halaman belakang.
Suara itu seolah-olah mengundang dan memanggilnya. Dengan rasa ingin tahu yang mengalahkan ketakutannya, dia memutuskan untuk menyelidiki. Meskipun jantungnya berdebar kencang, dia melangkah keluar rumah dan menuju ke belakang. Di luar, suasana sangat mencekam. Bulan bersinar terang, tetapi bayang-bayang di sekitar halaman terlihat lebih gelap dari biasanya. Vanira berusaha menenangkan diri dan berjalan perlahan menuju tempat di mana dia menemukan kotak kayu sebelumnya. Saat dia mendekati area tersebut, dia melihat sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Rasa takut menyergapnya, tetapi dia berusaha untuk tidak panik. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang tidak dikenal berdiri di dekat gundukan tanah. Sosok itu mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup bayangan. Vanira merasa darahnya beku. Dia ingat kata-kata Sania tentang ritual yang membutuhkan tumbal, dan sosok itu seolah-olah menjadi bagian dari kegelapan yang pernah dibicarakan sahabatnya. "Siapa kamu?" teriak Vanira. Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dia baca. Dalam sekejap, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Vanira terengah-engah dan ketakutan. Dia tahu bahwa dia harus segera pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Vanira merasa tidak tenang. Dia menceritakan kepada detektif Arman tentang sosok misterius yang dia lihat, tetapi detektif itu tampak skeptis. "Mungkin itu hanya imajinasimu, Vanira. Situasi ini sangat menegangkan, dan kadang-kadang pikiran kita bisa bermain-main dengan kita." Meskipun detektif tidak mempercayainya sepenuhnya, Vanira merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Dia harus mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi dirinya dan mengungkap kebenaran. Dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Vanira mulai mencari informasi tentang keluarga Sania dan komunitas yang terlibat dalam praktik pesugihan. Dia pergi ke perpustakaan dan mencari buku-buku tentang kultus dan ritual. Dia menemukan banyak informasi yang mengejutkan, tetapi satu hal yang paling mencolok adalah tentang konsekuensi dari praktik pesugihan. Banyak yang melaporkan bahwa mereka yang terlibat dalam ritual ini seringkali menjadi korban dari kekuatan yang mereka panggil. Ini tidak hanya tentang kekayaan, pikir Vanira, tetapi juga tentang jiwa yang hilang dan pengorbanan yang harus dibayar. Tak lama kemudian, Vanira mendapatkan informasi tentang tempat di mana keluarga Sania melakukan ritual. Tempat itu adalah sebuah gua yang terletak di pinggiran kota, yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pengikut kultus. Dengan berani, Vanira memutuskan untuk pergi ke gua itu, berharap bisa menemukan lebih banyak bukti dan menghentikan praktik mengerikan ini. Di sepanjang perjalanan menuju gua, Vanira merasa semakin tegang. Dia tahu bahwa dia mungkin menghadapi bahaya, tetapi rasa ingin tahunya dan tanggung jawab untuk menghentikan semua ini lebih besar daripada rasa takutnya. Ketika dia tiba di depan gua, suasana di sekitarnya sangat mencekam. Suara-suara aneh dan aroma yang tidak menyenangkan menyambutnya. Vanira melangkah masuk ke dalam gua, menggunakan senter untuk menerangi jalan. Di dalam, dia menemukan altar yang dipenuhi dengan sesaji dan benda-benda aneh. Dia merasa terperangkap dalam dunia kegelapan yang pernah dibicarakan Sania. Ketika dia mendekati altar, dia melihat foto-foto orang-orang yang hilang, termasuk foto Sania. Rasa ngeri menyelimuti perasaannya saat dia menyadari bahwa sahabatnya mungkin menjadi salah satu korban ritual pesugihan. Dia mengambil foto itu dan dengan cepat beranjak pergi, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Vanira merasa panik dan bersembunyi di balik batu besar, mencoba untuk tidak terdeteksi. Dari balik batu, Vanira melihat sekelompok orang mengenakan jubah hitam, berkumpul di sekitar altar. Mereka mulai melakukan ritual, membaca mantra yang tidak dipahami. Vanira merasa jantungnya berdegup kencang, dan dia tahu bahwa dia harus segera pergi sebelum mereka menyadari kehadirannya. Dengan hati-hati, Vanira mundur dan berlari keluar dari gua. Rasa takut dan kecemasan membuatnya berlari sekuat tenaga. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai rumah, terengah-engah dan tak berdaya.
Saat dia menutup pintu, dia merasa aman untuk sementara, tetapi kegelapan itu masih membayangi hidupnya. Selama beberapa hari berikutnya, Vanira tidak bisa tidur. Bayangan sosok misterius dan suara-suara bisikan terus menghantuinya. Dia merasa terjebak dalam permainan kucing dan tikus antara dirinya dan kekuatan gelap yang telah mengambil sahabatnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti di sini. Vanira bertekad untuk mendapatkan keadilan bagi Sania dan semua orang yang telah menjadi korban. Dia tidak bisa membiarkan kegelapan ini terus merenggut nyawa orang lain. Dengan semangat yang berkobar dan tekad yang kuat, dia bersiap untuk menghadapi kegelapan yang semakin mendekat, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan membawanya ke ujung yang tak terduga dan penuh penyesalan. Pertarungan dengan kegelapan. Setelah malam-malam yang penuh ketegangan dan ketakutan, Vanira merasa bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi dari kegelapan yang mengancam. Keberanian dan tekadnya semakin menguat, mendorongnya untuk menghadapi kebenaran meskipun itu berarti berhadapan langsung dengan hal-hal yang mengerikan. Dia tahu bahwa dengan setiap langkah yang dia ambil, dia semakin mendekati bahaya, tetapi rasa tanggung jawabnya untuk mengungkap kebenaran dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang membuatnya tidak bisa mundur. Setelah mengumpulkan semua informasi yang dia dapatkan, termasuk foto-foto dan bukti-bukti dari gua, Vanira memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ritual yang dilakukan oleh keluarga Sania. Dia kembali ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang lebih mendalam tentang kultus dan praktik pesugihan. Dia menemukan beberapa referensi tentang ritual-ritual yang membutuhkan tumbal dan konsekuensi mengerikan yang dihadapi oleh mereka yang terlibat. Salah satu buku menjelaskan bahwa mereka yang terlibat dalam ritual pesugihan sering kali menjadi korban dari entitas jahat yang mereka panggil. Ritus ini tidak hanya mengharuskan pengorbanan fisik, tetapi juga jiwa, dan seringkali, mereka yang terlibat akan mengalami hal-hal aneh dan mengerikan setelahnya. Vanira merasa jantungnya berdegup kencang saat membaca halaman-halaman tersebut. Dia menyadari bahwa Sania, dan mungkin dirinya sendiri, dapat terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak dapat dihindari. Dalam pencariannya, Vanira juga menemukan informasi tentang seorang mantan anggota kultus yang selamat. Orang itu, yang bernama Rudy, tinggal di pinggiran kota dan telah berusaha menjauh dari kehidupan lamanya. Vanira segera menghubunginya, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keluarga Sania dan ritual-ritual yang mereka lakukan. Saat mereka bertemu, Rudy terlihat ketakutan dan cemas. "Kau harus berhati-hati, Vanira. Mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan apapun untuk melindungi rahasia mereka," katanya dengan suara bergetar. Rudy menjelaskan bahwa keluarganya terlibat dalam kultus itu karena janji kekayaan, tetapi mereka tidak menyadari konsekuensi mengerikan yang akan mereka hadapi. "Jika kau ingin menghentikan mereka, kau harus menemukan cara untuk membebaskan dirimu dari pengaruh mereka. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja," Rudy memperingatkan. Vanira merasa hatinya berdebar. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Dia mulai merencanakan langkah selanjutnya, sebuah cara untuk menghentikan ritual dan mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Bersama Rudy, dia merencanakan strategi untuk menghadapi kultus dan mencari tahu siapa yang menjadi tumbal berikutnya. Malam itu, Vanira kembali ke rumah dan merasa gelisah. Dia tidak bisa tidur, dan suara-suara bisikan kembali menghantuinya. Dia terbangun dengan keringat dingin, merasakan kehadiran yang tidak bisa dia lihat. Dia tahu bahwa kekuatan gelap itu semakin mendekat, dan dia harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Keesokan harinya, Vanira dan Rudy pergi ke gua lagi, bersiap untuk mencari bukti lebih lanjut dan mengungkap ritual yang akan datang. Saat mereka tiba di sana, mereka merasakan suasana yang aneh, seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang mengawasi mereka. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati, berusaha untuk tidak membuat kebisingan. Di dalam gua, mereka menemukan altar yang sama, tetapi kali ini, suasana terasa lebih menegangkan. Mereka melihat sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam berkumpul, mengelilingi altar, dan mulai melakukan ritual. Vanira merasakan jantungnya berdebar kencang.
Dia tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan ritual ini berlangsung. Ini kesempatan kita, bisik Rudy. Kita harus menghentikan mereka. Vanira mengangguk, dan mereka bersembunyi di balik batu besar, mengamati apa yang terjadi. Mereka melihat para anggota kultus menggenggam benda-benda aneh dan membaca mantra dengan suara serak. Vanira merasa terperangkap dalam ketakutan, tetapi dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak. Dengan tekad yang bulat, Vanira dan Rudy melangkah keluar dari tempat persembunyian mereka dan berteriak, "Hentikan! Apa yang kalian lakukan itu salah." Semua orang dalam kelompok itu terkejut dan berbalik. Mereka menatap Vanira dan Rudy dengan mata penuh kebencian. Suasana langsung berubah menjadi tegang, dan Vanira merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun, rasa tanggung jawabnya untuk melindungi jiwa-jiwa yang terjebak memberi kekuatan untuk melanjutkan. "Ini bukan cara yang benar. Kalian tidak bisa terus melakukan ini," teriak Vanira, suaranya menggema di dalam gua. Salah satu anggota kultus, seorang pria tua dengan tatapan tajam, maju ke depan. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, gadis. Kami melakukan ini untuk mendapatkan kekuatan dan kekayaan. Siapapun yang menghalangi kami akan menghadapi konsekuensinya." Vanira merasa bergetar, tetapi dia tidak bisa mundur. "Kalian akan merusak banyak nyawa. Sania telah menjadi korban dari semua ini. Berhentilah sebelum terlambat." Kemarahan pria tua itu semakin menjadi, dan dia memberi isyarat kepada anggota lainnya untuk menyerang. Vanira dan Rudy berlari menuju pintu keluar gua, tetapi mereka dikejar oleh anggota kultus yang berusaha menangkap mereka. Mereka berlari secepat mungkin, melintasi jalan berbatu yang gelap dan sempit. Vanira mendengar teriakan dan langkah kaki mendekat. Dalam kepanikan, mereka berhasil keluar dari gua, tetapi lelaki tua itu dan beberapa anggota kultus berhasil mengejar mereka. "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi," teriak Rudy, wajahnya pucat. Vanira merasakan ketegangan semakin meningkat. Mereka berlari sejauh mungkin, tetapi seolah-olah kegelapan mengejar mereka. Ketika mereka hampir sampai di jalan raya, Vanira merasakan sesuatu yang aneh. Dia melihat bayangan gelap melintas di depannya, dan seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. "Rudy, jangan berhenti," teriak Vanira, berusaha untuk tidak terpaku oleh ketakutan. Saat mereka mencapai jalan raya, Vanira merasakan kelegaan. Di depan mereka, sebuah mobil melintas. Mereka melambai, dan pengemudi menghentikan mobilnya. Dengan cepat, Vanira dan Rudy melompat ke dalam mobil dan meminta pengemudi untuk pergi. "Cepat, pergi dari sini," teriak Vanira, berusaha menenangkan dirinya meskipun ketakutan masih menghantuinya. Mobil melaju dengan cepat, menjauh dari gua dan kegelapan yang mengancam. Namun, meskipun mereka berhasil melarikan diri, Vanira tahu bahwa ini bukan akhir. Kekuatan gelap yang mereka hadapi tidak akan berhenti, dan mereka berdua harus bersiap untuk menghadapi pertarungan yang lebih besar. Setelah kembali ke rumah, Vanira merasa hancur dan lelah. Dia tahu bahwa dia harus mencari cara untuk melindungi dirinya sendiri dan menghentikan kultus itu sekali dan untuk selamanya. Namun, di belakang pikirannya, dia masih merasakan bisikan-bisikan aneh dan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa kegelapan telah menyentuh hidupnya, dan pertarungan ini baru saja dimulai. Dengan tekad yang semakin kuat, Vanira bersiap untuk menghadapi semua rintangan yang akan datang. Dia tidak bisa membiarkan kegelapan menang. Dia harus menemukan cara untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terjebak dan menghentikan ritual yang telah menelan begitu banyak korban. Dalam kegelapan, dia merasa ada harapan yang bersinar, harapan untuk keadilan, untuk Sania, dan untuk semua orang yang telah terpengaruh oleh kegelapan ini. Penyesalan yang tak terelakkan. Setelah melarikan diri dari gua dan menghadapi ancaman dari kultus, Vanira merasa terjebak dalam ketidakpastian. Kegelapan yang membayangi hidupnya semakin pekat, dan meskipun dia berhasil melarikan diri, ketakutan akan balasan dari anggota kultus terus menghantuinya. Keberanian yang awalnya membara kini mulai memudar, digantikan oleh rasa putus asa dan kesedihan. Hari-hari berlalu,
Tetapi Vanira tidak bisa melupakan apa yang dia saksikan di gua. Mimpi buruk datang setiap malam, menampilkan wajah-wajah yang terjebak dan berteriak meminta tolong. Terutama wajah Sania yang selalu muncul, seolah-olah menuntut keadilan. Vanira merasa bersalah, seolah-olah dia telah gagal melindungi sahabatnya. Dia tidak bisa mengusir perasaan bahwa semua ini adalah kesalahannya. Dalam keadaan bingung, Vanira memutuskan untuk kembali ke kantor polisi. Dia ingin memastikan bahwa penyelidikan terhadap kultus itu tetap berjalan. Namun, saat dia tiba, suasana di kantor terasa berbeda. Detektif Arman terlihat gelisah, dan ada beberapa petugas lain yang tampak serius mendiskusikan sesuatu. Vanira, ada yang perlu kami bicarakan, kata Arman, wajahnya tampak tegang. Vanira merasa cemas. Apa yang terjadi? Apakah ada perkembangan tentang kasus Sania? Arman menggeleng. Kami telah melakukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi kami menemukan bahwa banyak orang di komunitas yang enggan berbicara. Mereka takut akan balasan dari kultus. Vanira merasa hatinya berdegup kencang. Tapi kita harus menghentikan mereka. Mereka sudah mengorbankan banyak nyawa. Arman menatapnya dengan serius. Kami tahu, tetapi kami juga tidak bisa bertindak tanpa bukti yang jelas. Ini sangat berbahaya, dan kami tidak ingin ada yang terluka lebih lanjut. Rasa frustrasi melanda Vanira. Dia merasa seolah-olah semua usahanya sia-sia. Dengan perasaan hampa, dia meninggalkan kantor polisi dan bertekad untuk melakukan sesuatu sendiri. Dia kembali ke rumah dan membuka kembali buku harian Sania, berharap bisa menemukan petunjuk yang bisa membantunya. Di dalam buku harian, dia menemukan catatan-catatan yang merinci ritual-ritual yang dilakukan oleh keluarga Sania. Salah satu catatan menarik perhatian Vanira. Sania menuliskan bahwa ada ritual khusus yang dilakukan pada malam tertentu, dan mereka membutuhkan seseorang yang dianggap suci untuk menjadi tumbal. Saat Vanira membaca lebih jauh, dia menyadari bahwa ritual itu dijadwalkan akan dilakukan dalam waktu dekat. Rasa ngeri menyelimuti dirinya saat dia menyadari bahwa mereka mungkin sudah memilih korban berikutnya. Dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi, tidak lagi. Dia harus menghentikan ritual itu dan menyelamatkan siapapun yang mungkin menjadi tumbal. Malam itu, Vanira bertekad untuk kembali ke gua. Dia tahu bahwa ini adalah langkah berbahaya, tetapi dia tidak bisa membiarkan ketakutan menguasainya. Dia mengumpulkan semua bukti yang dia miliki, termasuk foto-foto dan catatan dari buku harian Sania. Dengan tekad yang bulat, dia berangkat ke gua, berdoa agar dia bisa menemukan cara untuk menghentikan ritual itu. Sesampainya di gua, suasana terasa mencekam. Bulan bersinar terang, tetapi bayangan gelap menyelimuti jalannya. Vanira merasakan ketegangan di udara, seolah sesuatu yang jahat sedang menunggu kehadirannya. Dia melangkah masuk dengan hati-hati, menggunakan senter untuk menerangi jalan. Di dalam gua, dia menemukan altar yang sama, tetapi kali ini dikelilingi oleh lebih banyak anggota kultus. Mereka tampak serius, mempersiapkan diri untuk ritual. Vanira merasa terjebak antara rasa takut dan keinginan untuk menyelamatkan jiwa yang terancam. Dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Dengan suara yang bergetar, Vanira berteriak, "Hentikan! Apa yang kalian lakukan itu salah. Kalian tidak bisa terus mengorbankan orang untuk mendapatkan kekayaan." Semua anggota kultus berbalik menatapnya dengan kemarahan. Pria tua yang memimpin ritual itu mengerutkan dahi. "Kau kembali, gadis bodoh. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Vanira merasa ketakutan, tetapi dia tidak akan mundur. "Aku tahu lebih banyak dari yang kalian kira. Aku tahu apa yang terjadi pada Sania, dan aku tidak akan membiarkan kalian melakukan ini lagi." Dia melangkah maju, menunjukkan bukti-bukti yang dia bawa. "Ini adalah bukti dari praktik jahat yang kalian lakukan. Kalian tidak akan bisa melarikan diri dari kebenaran." Ketegangan di dalam gua semakin meningkat. Anggota kultus mulai berbisik di antara mereka, dan Vanira merasakan bahwa keputusan harus segera diambil. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak sendirian, dia membawa semangat sahabatnya bersamanya.
Sebelum anggota kultus bisa bereaksi, Vanira berlari menuju altar, berusaha untuk menghentikan ritual. Dia meraih benda-benda yang ada di atas altar dan melemparkannya ke tanah. Kalian tidak akan mendapatkan tumbal lagi, teriaknya. Namun, pria tua itu melompat ke depan dan menangkapnya. Kau bodoh, kau tidak tahu apa yang kau lakukan, teriaknya dengan marah. Vanira merasa ketakutan dan terdesak, tetapi dia tidak akan menyerah. Dengan sekuat tenaga, dia mendorong pria tua itu dan berusaha melarikan diri. Dia berlari ke pintu keluar gua, tetapi ada beberapa anggota kultus yang menghalanginya. Dalam kekacauan itu, Vanira merasa terjebak. Di saat-saat terakhir, dia ingat kata-kata Rudy, temukan cara untuk membebaskan dirimu dari pengaruh mereka. Vanira mengambil napas dalam-dalam dan berteriak, kau tidak bisa mengendalikan hidupku. Aku memilih untuk melawan. Dengan kekuatan baru, Vanira berusaha menembus kerumunan. Dia meraih foto Sania dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini adalah bukti. Ini adalah wajah seorang korban. Kalian tidak bisa terus menyakiti orang lain. Suaranya menggema di dalam gua. Hentakan ketukan yang kuat terdengar, dan tiba-tiba suasana di dalam gua berubah. Vanira merasakan energi gelap yang mengelilinginya menghilang, seolah-olah terpaksa mundur. Anggota kultus tertegun, dan pria tua itu tampak bingung. Lepaskan dia, teriak salah satu anggota kultus, tetapi ada keraguan di antara mereka. Vanira mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia berlari secepat mungkin, menembus kerumunan dan keluar dari gua. Saat dia melangkah keluar, dia merasa seolah-olah beban berat terangkat dari bahunya. Namun, kegelapan masih membayangi, dan dia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Keesokan harinya, Vanira kembali ke kantor polisi. Dengan bukti yang dia bawa dan keberanian yang dia tunjukkan, dia berharap bisa meyakinkan pihak berwenang untuk bertindak. Dia tahu bahwa dia harus melawan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Sania dan semua jiwa yang terjebak dalam kegelapan. Namun, saat dia menjelaskan semuanya kepada detektif Arman, dia merasakan keputusasaan yang mendalam. Meskipun dia telah berjuang keras, dia tidak bisa menghilangkan rasa penyesalan di dalam hatinya. Dia merasa bahwa meskipun dia telah melakukan yang terbaik, masih ada banyak yang hilang dan belum terjawab. Pikiran tentang Sania terus menghantuinya. Apakah dia bisa mendapatkan keadilan? Apakah semua usaha ini sia-sia? Rasa sakit dan kesedihan menyelimuti dirinya, dan dia merasa terjebak dalam lingkaran penyesalan yang tak berujung. Namun, di tengah semua itu, dia merasakan secercah harapan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Vanira bersumpah untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang telah terpengaruh oleh kegelapan ini. Dia akan mencari cara untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan praktik pesugihan yang menyengsarakan banyak nyawa. Dengan tekad yang semakin bulat, Vanira bersiap untuk memasuki babak baru dalam hidupnya, sebuah pertarungan melawan kegelapan yang tidak hanya akan mengubah dirinya, tetapi juga memberikan harapan bagi mereka yang terjebak dalam kegelapan. Dia akan berjuang untuk keadilan dan kebebasan, tidak peduli seberapa sulit jalannya.